Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa di rumah. Bersama saya kembali Silvi di sini dalam acara Lita Mama Hebat, live Instagram IKM Pamekasan Hebat. Nah, hari ini topik kita tentang, saya ini udah pakai apa nih? Ayo tebak. Pakai batik kan? Nah, di depan saya sudah ada Mas Hadi, pebatik. Siapa nih yang gak kenal Mas Hadi? Pasti kenal semua dong ya. Nah, sekarang khusus hari ini nih saya datangkan nih khusus hari ini yaitu bukan gestar sih, apa lebih ke co-host nanti ya ini, yaitu Pak Harsha Budi Bahtiar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selaku Kasih Perdagangan dalam dan luar negeri Disperinda Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Mbak Silvi, Mas Hadi. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke. Di tengah suasana yang lagi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Terus semangat. IKN kita tetap maju. Pak Budi nih hari ini pakai merah-merah ini biar ini ya Pak, seger Pak ya. Yes. Pakai batik juga loh Pak Budi hari ini. Batik jiwa kami. Yes. Gimana tuh maksudnya Pak? Batik Jadi, jiwa warga kamu. Pamekasan selalu bangga kemana-mana menggunakan batik karena batik Pamekasan sudah mendunia. Oh gitu. Dan diakui bahwa batik kita kualitasnya paling jos, paling top. Yes. Benar-benar. Kita kedatangan tamu hebat ini hari ini. Hebat banget ini Pak. Saya sangat berbahagia, Mas Hadi Podek. Saya panggil aja Mas Hadi Podek karena Podek ini merupakan ikon kelas premium kelas di level batik kali ya, di batik tulis. Bukan kaleng-kaleng Pak ya. Bukan kaleng-kaleng Bukan. ini. Bukan ini. Ini bukan kaleng tapi drum. Udah gede ya. Oke, bukan kaleng tapi drum. Ya, ini deh. Pak Budi tadi bilang ini pembatiknya ini bukan kaleng-kaleng. Nah, kita lihat saja dulu ya review dari Batik Hadi. Silakan. Batik telah menjadi salah satu identitas bumi pertiwi. Keindahan batik Indonesia tak akan pernah lekang oleh waktu. Seperti batik Podek dari Pamekasan. Batik yang memiliki daya tarik tersendiri. Karena di setiap lukisannya secara detail mengandung makna dan filosofi yang mendalam. Ini sebuah kekayaan kita bersama. Harta negeri ini yang harus kita jaga. Let's Wear Batik as a Identity of Indonesia. Oke, itu dia review dari Batik Hadi tadi ya. Gimana? Bagus-bagus kan batiknya. Tadi Pak Budi udah bilang bukan kaleng-kaleng. Kalau Pak Budi udah bilang bagus, berarti udah bagus lah ya. Ya Pak ya? Yes. Saya bisa waranti itu, saya bisa jamin Mas Hadi Podek is the best. Is the best, gak ada lawan ini Pak ya. Produk dia benar-benar premium. Produk Mas Hadi memang benar-benar high class. High class tuh. High class, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng tapi drum Pak ya ini Pak. Gede ini. Oke. Nah, sekarang kita bincang-bincang dulu ya Pak ya sama Pak Hadi ya Pak ya, langsung aja. Mas Hadi. Oke, iya masih muda. Nah, ini Mas Hadi boleh diceritakan nggak awalnya gimana sih kok bisa membatik? Bisa diceritakan gimana? Hadi ini sebetulnya ya, pada awalnya memang bukan orang batik, tapi kalau dibilang orang seni ya bisa dikatakan begitu karena memang sejak keluar SD saya ada di pondok yang mana bidang saya di pondok itu adalah kaligrafi. Oh, kaligrafi.
Karena kalau berurusan dengan batik itu memang saya hidup dalam lingkungan batik, jadi memang sudah turun temurun dari nenek buyut saya itu memang pekerja batik. Pada sekitar tahun 2010 saya keluar dari pondok dengan membawa bekal basic saya sebagai kaligrafi. Tidak boleh tidak, bagaimana basic saya yang sebelumnya itu turun kepada lingkungan saya, yang mana di lingkungan saya sendiri itu adalah batik. Nah, dan sejak itulah kami sudah mulai memasuki dunia batik, dan alhamdulillah baru tahun 2011 saya masuk pertama di dunia batik. April 2011 sampai sekarang saya masih ingat, dibantu dari Disperindak juga, dari industri, yaitu Mas Edisud, untuk ikut kompetisi Jawa Timur. Itu adalah pertama kali mengenalkan batik podek keluar dari di luar Pamekasan. Saya dapat juara 2 lomba desain batik Jawa Timur tahun 2011. Wow, keren banget, itu udah permulaan yang sangat bagus ya Pak ya. Nah, kan batik HD ini udah bagus banget nih, bukan kaleng-kaleng nih. Yes. Nah, ini yang udah pakai batik HD ini siapa aja? Alhamdulillah. Saya sebagai bentuk rasa syukur saya di bidang ini. Jadi setelah ikut kompetisi Jawa Timur waktu itu tidak berapa lama, pokoknya pada tahun 2011 itu ada Pak Fahmi Idris. Itu waktu itu masih Menteri Perindustrian, datang ke tempat saya juga, dan ada teman-teman dari Jakarta, dari Batik Yuk, sampai sekarang masih ada hubungan dengan beliau. Ada juga dari Kibas, komunitas batik Jawa Timur, yang mana di dalamnya itu adalah semua orang, tidak hanya suka dengan batik, tapi cinta dan menikmati terhadap batik, termasuk penikmat batik juga. Dan akhirnya dipakai oleh ada Gubernur Jawa Timur waktu itu, terus pernah terpilih juga untuk dipakai seragam-seragam acaranya Jawa Timur. Dipakai Pak Dikarwo, Dikarwo ya Mas Hadi ya. Ya waktu itu. Wow. Jadi Mas Hadi ini mungkin saya sedikit tambahkan, produk-produknya sudah benar-benar bermain di level high class. Rata-rata yang pakai produk-produknya kolektor-kolektor semua, pejabat-pejabat. Tapi hal yang benar-benar bisa kita ambil hikmahnya bahwa Mas Hadi ini biarpun sudah dibilang pengrajin yang sukses, dia ibaratnya bukan kacang lupa kulitnya. Nah, itu dia. Dia tetap merangkul IKM, merangkul pengrajin-pengrajin, khususnya di Desa Podek. Betul Mas Hadi ya? Betul. Dan saya merasa seperti ini karena ketika ada di dekatnya Mas Budi. Yes. Yes. Karena termasuk bimbingan juga dari teman-teman di Disperindak juga. Yes. Karena kenapa 90% lah. Kalau teman-teman sudah merupakan binaan Disperindak sendiri. Yes. Karena berkat bantuan dari industri sama perdagangan juga sering diikutkan dalam event dan juga untuk pelatihan untuk pengembangan baik dari proses dan pemasaran. Ya. Karena memang program Disperindak Pamekasan, khususnya program Bapak Bupati, Pak Badrut Tamam, benar-benar fokus mengangkat IKM, produk-produk IKM. Terlebih batik. Semua kita gencar, kita branding semua dengan batik. Sampai mobil Pak Bupati, mobil kepala dinas pun semua batik. Branding batik. Iya. Jadi Pamekasan Kota Batik itu ikon kita. Salah satu pengrajin yang memang sudah diakui nasional, Mas Hadi. Banyak sekali ya Mas Hadi ya prestasi beliau. Termasuk diantaranya, jangan lupa Mas Budi, ternyata kita punya pasar. Yes. 17 yang sekarang sudah Hampir kelewatan saya. Pasar batik tulis terbesar di Asia. Oke. Sedikit informasi buat para pendengar, pemirsa yang lagi live di tempat masing-masing. Pamekasan punya pasar batik tulis. Pasar batik tulis. Saya perjelas.
khusus batik tulis yang diakui, dikukuhkan oleh Menteri Perindustrian, satu-satunya pasar batik tulis terbesar di Asia. Yang mana waktu pengukuhannya kita didukung oleh beberapa komunitas-komunitas batik nasional. Yang diantaranya ada komunitas APPBI, APPBJ, Sekar Jagat, Kibas, semua komunitas batik Solo, komunitas batik Pekalongan, semua mensupport Pamekasan dengan pasar batik tulis terbesarnya. Itu. Jadi teman-teman, para pemirsa, pengunjung di seluruh, khususnya Nusantara, seluruh Indonesia, berkunjunglah ke kota kami, Ke Pamekasan. kota Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tepatnya di Pulau Madura. Betul. Kalau mau lihat pasar batik tulis terbesar di Asia, tidak ada yang namanya batik printing, Mas Hadia. Iya. Kita larang batik printing masuk karena batik printing itu pada hakikatnya bukan batik, Akan tetapi tekstil yang bermotif batik. bermotif batik. Benar. Yang bermotif batik. Jadi kita larang, malah bisa-bisa kita haramkan nih batik printing masuk pasar batik. Haramkan, Pak ya. Yes, pasar 17 Agustus namanya, sudah dikukuhkan pasar batik tulis terbesar di Asia. Buat para pencinta, kolektor, buat para pedagang, semua pencinta batik, kami tunggu kehadirannya, kedatangannya tiap hari. Pasar batik ini ada hari-hari tertentu. Oke. Istilahnya kan pasaran, hari pasaran ya. Benar. Hari apa Hari saja? Kamis Kamis, dan hari Minggu. hari Minggu. Dicatat ya, pemirsa, hari Kamis dan hari Minggu. Yes. Hari Kamis dan hari Minggu berkumpul semua stakeholder yang terlibat dalam industri batik. Dalam intinya ada produsen dan konsumen yang semuanya hatinya pada galau, kita berkumpul semuanya di pasar. Yes. Dalam suasana pandemi sekarang ini memang semua sektor lagi drop, apalagi level PPKM yang terus naik. Mudah-mudahan nggak naik lagi deh Pak, agar IKM kita ini tetap bisa bertahan dan survive. Benar. Oke. Dan tentunya yang ini juga yang perlu diketahui oleh pemirsa sekalian. Jadi ada kelebihan di perajin batik di Pamekasan itu. Nah, Oke, boleh. Ada istilah suasana finishing. Kenapa? Finishing. Jadi pasaran itu kalau di Pamekasan pasar 17, pasar batik itu kan hari Kamis sama Minggu. Jadi kalau pemirsa sekalian itu mau hadir ke Pamekasan, jangan lupa kita hadir sebelum hari Kamis sama sebelum hari Minggu. Kenapa? Karena hari Rabu sama Sabtu itu semua perajin batik di Pamekasan waktunya finishing batik. Sehingga pada pagi itu semua teman-teman pembatik itu ngelorot. Jadi di kampung-kampung yang ada batiknya itu semuanya batik dijemur untuk dijual besoknya ke pasar. oke. Berarti enak Mbak banget. Silvi perlu diinformasikan. Sebelum hari Kamis berarti hari Rabu dan hari Sabtu Sebelum hari Minggu. sentra-sentra batik Pamekasan lagi proses finishing, proses pelorotan dan penjemuran. Jadi kalau para pemirsa, teman-teman pecinta batik mau hadir, mau datang, mau lihat proses finishing batik, datang pada H-1, hari Rabu dan hari Sabtu, sebelum pasaran. Benar. Mau melihat cara melorot, mau melihat cara menjemur, mau melihat semua proses finishing. Di sentra-sentra batik kami, datang pada hari Rabu dan hari Sabtu. Ingat loh, Pamekasan banyak sentra batiknya, hampir semua tersebar di Banyak banget. 11 kecamatan. Nah, 11 kecamatan. Apa saja tuh, Pak? Ada sentra batik Kecamatan Meropong, Pademawu, yes, Kota, ada juga Pegantenan, Waru, itu juga semuanya ada. hampir semua kecamatan kita ada sentra batik. Dan punya karakteristik yang Yang berbeda-beda. berbeda-beda. Oh, berarti setiap penulisan batik Iya, goresan ada cantik. arti. Setiap goresan canting di tiap sentra ada karakteristik yang
berbeda. Nah, kalau kayak gini nih, ini Mas Adi udah bawa ini. Ini memang pada saat ini kondisi pandemi kemarin, karena memang ya faktor dari dampak ekonomi juga sedikit melemah. Akhirnya kita tinggal pintar-pintarnya para produsen untuk bagaimana memanage perusahaan sehingga sedikit karyawan yang masih di bidangnya itu kita alihkan ke hiasan dinding dan juga ada selendang sehingga kemarin tercipta satu karya ini saya kasih tema Madura for the World. Madura for the world. Itu ada sekali, Suramadu, teman-teman. ada jembatan Suramadu, ada juga tombak Trunujoyonya Sampang, tombak Lantoro, dan juga ada arek Lancor, dan juga ada kerisnya Sumenep. Berarti Dari ikonnya Madura. kabupaten Kabupaten. yang ada di Kabupaten Madura. kita. Makanya saya kasih nama Madura for the World. wow, bagus ya. Ini berapa nih Mas kalau mau bikin kayak gini nih berapa? ini? Harganya itu tidak mahal, tapi apa ya, bukannya mahal sih tapi harganya tinggi. Wah, harganya Jadi beda antara mahal sama tinggi. Mahal dan tinggi. Jadi saya buat ini dengan ukuran 40 kali 60. Jadi dari Ini untuk apa Mas? untuk hiasan dinding. Hiasan dinding, nanti kita tinggal kasih Nanti- frame ya. nanti tinggal benar. dikasih frame. Nanti harganya ini 750. Yes. 750. Ini berisikan ikon-ikon 4 kabupaten di Pulau Madura, guys. Nah, kalau yang di belakang saya ini apa nih, menceritakan tentang apa ini? Wow, keren sekali. Itu adalah bagian dari apa ya? Produksi dari Produksi premium untuk Pamekasan yang kami dari dulu sudah kasih nama Hokosan, Hokokai Pamekasan. Karena kenapa? Berbicara tentang budaya di batik Pamekasan itu semua sektor memang dari 2 sektor batik itu masuk semua. Jadi memang awal mulanya memang batik di Pamekasan itu lahirnya dari Mataraman. Tapi bagaimanapun juga Pamekasan sudah masuk di pesisir utara sehingga karakter batik pesisirnya juga sangat kuat. Cerita singkatnya seperti ini. Saya itu adalah generasi kelima dari perajin batik di Batik Podok. Ternyata batik Pamekasan itu pertama lahirnya dari pesantren. Kenapa lahirnya dari pesantren? Yang hubungan terdekat dari pihak kerajaan dulu itu adalah orang-orang pesantren. Oh gitu. Sehingga pada musim paceklik dulu, Yes. kalau bahasa Madura orang menyebutnya musim laip, banyak orang tidak punya untuk dimakan, sehingga anaknya dititipkan ke pesantren hanya untuk mendapatkan makan. Nah, di pesantren itu dipekerjakan sebagian itu sebagai perajin batik. Pengrajin Nah, batik. kenapa saya katakan seperti itu? Ketika anak di pesantren itu keluar karena menikah atau berkeluarga, itu ada yang masih kerja pada orang pesantren sehingga hanya mendapatkan upah. Ada orang yang bekerja sendiri di rumah karena dia sudah tahu proses batiknya, kerja sendiri di rumah tapi hanya dijual ke orang pesantren. Ada juga yang pinjam batiknya orang pesantren dijualkan pada orang-orang, diantaranya kalau dulu ceritanya orang-orang jemaah yang ada di Pamekasan, Dermawan, sehingga dijual orang-orang iya, keturunan Arab. iya, keturunan Arab, sehingga dia hanya mendapat keuntungan beberapa dan yang tidak laku dikembalikan lagi pada pihak pesantren. Sampai terjadi istilah itu manat. Manat itu diambil kata amanah, tanpa ada jaminan, pinjam batiknya orang pesantren dijual keluar sehingga yang laku Modalnya kepercayaan aja ya. modalnya kepercayaan. Maka istilahnya dulu itu manat. Sebetulnya itu diambil dari kata amanah, Oh, begitu. kepercayaan. Terus mungkin sedikit saya tambahkan Mbak Silvi, batik Pamekasan identik dengan warna yang cerah, Nah, ya. jreng. Benar ya. Ada yang bilang juga warnanya norak banget nih. Tapi justru di situ kelebihan produk-produk batik Pamekasan. Warna yang terang, karakter yang apa ya, yang mantap gitu kan. Seger gitu Pak. Seger, yang pede. Ya itu karakteristik batik Pamekasan. Justru itu yang malah diminati gitu loh. Diminati konsumen.
justru juga menjadi pertanyaan pada teman-teman di luar Pamekasan, kenapa sih kalau orang nyebut batik di luar Pamekasan itu kadang masih ragu, ini batik mana ya, tapi ketika batik Pamekasan itu pasti oh ini Madura. Iya, tapi kelihatan kok emang, iya benar. Jadi orang tidak ngerti batik pun kalau sudah lihat batik Pamekasan, Pasti ini ngerti. batik Pasti ngerti. Pamekasan, Kalau itu batik Madura ini. Oke, jadi Mas Hadi, dampak pandemi sekarang gimana Mas Hadi? Ada pengaruhnya nggak sih? Memang pengaruhnya juga sangat luar biasa sekali, tapi juga tinggal kita bagaimana pintar-pintarnya memiliki perusahaan. Contoh seperti ini, kemarin kita pada saat pandemi kita tidak ada event, dan juga pengunjung-pengunjung yang biasanya hadir temu Pamekasan juga sudah berkurang, bahkan kemarin bahkan bisa dikatakan tidak ada. Yes. Tinggal bagaimana kita coba apa istilahnya, kita menggelitik emosi konsumen, sehingga dari dampak kalau yang itu sepertinya biasa-biasa saja, sehingga kalau untuk datang ke Pamekasan wis cukup lah. Nah, kita tinggal merubah, dan yang lebih kelihatan dampaknya itu adalah programnya Ibu Bupati Pamekasan, yaitu kerudung batik. Juga merupakan salah satu faktor sedikit mengangkat perajin yang ada di Pamekasan pada saat membantu perajin Pamekasan di saat pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar dari kebiasaan lama. Jadi yang kedua itu kebiasaan baru. Menjadi kebiasaan baru. Yang kedua itu juga termasuk di antara pintar-pintarnya idenya Pak Bupati juga, dia mempopulerkan sarung batik. Tapi sayang Mas Budi masih pernah sarungan, terkecuali pada saat event-event aja. Coba masuk kantor pakai sarung batik. Iya. Mas Hadi kebetulan memang kita jarang pakai sarung ya, kalau ke kantor hanya hari-hari tertentu kali ya, event-event tertentu kita pakai sarung batik gitu. Tapi benar-benar pandemi ini kita merasakan semua sektor, dirasakan di semua sektor, terutama juga industri kecil, benar, terlebih juga batik gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita terus berusaha, kita terus membina, kita tetap harus mensupport IKM khususnya IKM batik untuk terus berproduksi. Di antara langkah kami untuk mengatasi pandemi ini, kita harus berpikir pada turunan batik. Yes. Jadi kalau selama ini batik hanya untuk pakaian saja, akan tapi tidak pernah terfikirkan pada turunannya, itu pada saat seperti ini kita sangat perlu untuk berpikir pada turunan batik. Karena dari batik itu kita bisa jadi tas misalnya. Salah satunya masker ya Mas? Ya, masker dan juga aksesoris. Itu kita berpikir pada turunan batik, sehingga ketika saat produksi kita numpuk, kita potong menjadi sebuah baju, dan mungkin itu akan menjadi juga alternatif untuk mengatasi pada saat kondisi pandemi. Produk turunan batik. Produk turunan batik ya Pak ya. Yes. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita lihat dulu nih review ya dari teman-teman tentang batik Hadi ya. Silakan. Sih kalau di Pamekasan ada balai besar kerajinan dan berbagai macam batik kayak gini, motifnya bagus, muring banget. Bukan di sini juga loh, ada lukisan batik, cetak batiknya bagus, lukisan monumen Arek Lancor dan Suramadunya menunjukkan ciri khas Madura banget kan. Nah ini juga ada lukisan batik, detail lukisannya tuh bener-bener rapi banget. Pokoknya nggak bakalan kecewa deh kalau order di sini. Lanjut lagi sama kain batik, tuh kan motifnya nggak ada yang gagal, bagus semua guys. Apalagi yang ini nih, pokoknya merahnya cantik banget, motifnya juga keren. Ini aku kasih tahu contoh pemakaian slayernya, tuh kan elegan banget. Dan ini detail kain batiknya kalau aku selempangin, tuh kan bagus banget. Beli batik ya cuma di Balai Besar Kerajinan dan Batik.
Hardi Sesep. Ada juga kita coba sering berkolaborasi dengan paguyuban, di antara ada Ika Putik sama Kacang Ciping Pamekasan. Kita mencoba untuk membuat batik itu tidak hanya seperti kelihatan oleh Bapak RT atau Bapak RW. Iya, Biar lebih kekinian ya Mas ya. Lebih kekinian. Jadi selama ini saya sudah beberapa kali kerjasama dan alhamdulillah respon dari teman-teman pemuda Pamekasan sangat luar biasa sekali. Karena memang pada sebelumnya saya sendiri orang yang sama sekali tidak pernah mencintai batik. Tapi karena sudah hidup dalam lingkungan batik, toh pada akhirnya 90% sekarang baju saya adalah batik. Tapi walaupun memang pada hari ini saya tidak pakai batik, tapi saya pakai bawahan batik. Sarung ya, sarung batik. Di antaranya yang saya lakukan itu juga. Yang kedua, membuat desain batik yang memang ada hubungannya dengan kearifan lokal yang ada di Pamekasan. Jadi ada karakter khusus. Ada karakter khusus, sehingga itu juga sangat menarik dan membuat para pemuda tertarik dengan batik Pamekasan. Yang diantaranya ada motif arek lancor dan juga ada yang lainnya. Dan memunculkan motif-motif baru kali ya Mas ya. Motif baru. Sesuai dengan permintaan pasar tanpa menghilangkan karakter Pamekasan. Benar. Berarti kalau mau custom gitu tuh bisa ya Mas? Bisa. Bisa. Apa yang nggak bisa sama Mas Hadi Poce? Oke. Nanti custom aja saya Pak ya. Iya. Nah, ini penasaran nih. Untuk harga ini berapa sih batik Pamekasan? Harga kalau batik Pamekasan itu saya katakan tidak mahal. Semuanya tidak mahal. Semuanya tidak mahal. Tapi memang ada yang harganya tinggi. Beda lah antara mahal dengan harga tinggi. Kayak yang di ini depan. Ini berapa ini? Itu 5,5 juta 500. 5.500.000 guys. Iya. Oke. Ya ada harga kok. Ada harga. Ya, benar dong Pak. Sebetulnya itu tidak mahal, tapi memang harganya tinggi. Jadi memang saya proses itu selama antara 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan untuk pekerja yang memang sudah berkeluarga, jadi dia punya kerepotan tersendiri. Membatik hanya untuk menjadi pekerjaan sampingan. Tapi kalau sama pembatik yang memang menjadi pekerjaan utama, dia sehari-harinya memang bekerja untuk batik 2 bulan sampai 3 bulan bisa selesai. Kenapa saya masih ada tenggang dari 2 bulan sampai 3 bulan? Karena memang untuk di kampung itu ya, kalau ada acara, misalnya ada acara mantenan, jadi tetap teman-teman harus bantu tetangga untuk acara mantenan, jadi tidak bekerja. Kalau ada acara orang meninggal, pasti dari hari pertama sampai 7 hari dia sudah berhenti bekerja, seperti itu. Jadi antara 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan ya. Kalau paling jauhnya nih, udah penjualan kemana nih batiknya Mas Hadi? Alhamdulillah, Mas Bini tahu sendiri. Pernah ke Ciracas juga, termasuk dari negara Venezuela, Brazil. Wow. Ada juga pernah ke Malaysia. Kalau di luar negeri, tapi kalau untuk dalam negeri sendiri, alhamdulillah sudah pernah ke Bali, Batam, Makassar, sampai pernah ke Kalimantan juga. Dan itu mungkin salah satunya difasilitasi oleh Disperindak Pamekasan. Terima kasih ya berarti ini ya. Terima kasih. Kabupaten Pamekasan. Mas Hadi ini udah berapa lama sih berkecimpung di dunia batik? Pada awal mulanya tahun 2011 itu saya hanya sebagai desainer, hanya bagian motif saja. Pada tahun 2012 karena kadang teman-teman perajin batik itu ketika kasih desain baru, dia akan mendek, dia harus berpikir lagi. Kalau memang dia pekerjaan yang sudah biasa, misalnya buat skor jaga, dia sudah tutup mata aja, kayaknya dia akan menyelesaikan batik itu. Tapi ketika dibuatkan desain baru, dia juga akan sedikit kebingungan, harus dibimbing. Ketika saya harus membimbing, maka tidak boleh tidak, saya harus masuk di dunia batik. Pada tahun 2012 saya masuk di dunia batik, dan alhamdulillah prestasi yang kami raih tahun 2012 itu, Pamekasan pernah mendapat penghargaan juara 1 sampai harapan 1, semuanya adalah karya orang Pamekasan semua. Yes. Wow, keren. Keren banget. Dan tahun 2017 itu sudah waktunya juara 1 Jawa Timur, 2018 juara nasional. Wow.
di Benar-benar Kedua bukan Astra di kaleng-kaleng. Kota Senayan. Drum ini Pak Budi, bukan Ya, kaleng. gede. Nah ini juga ada nih yang nyapa Pak Budi nih katanya. Halo. Salam hangat untuk founder Batik Suwarna Bumi ya. Pak. Thank you. Thank you. Ini memang bukan perajin tapi memang pejabat yang menyelinap jadi pengusaha. Tujuannya satu adalah membantu Para UKM. para UKM Pamekasan. Sekaligus cuan Pak ya. Yes. Menyelam minum air. Oke, Jadi dia pindah dari industri menjadi kasih di perdagangan itu sangat luar biasa sekali. Dia memang cara melihatnya ke depan itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Batik Suwarna Bumi, Batik Potek, dan batik-batik yang lain Pamekasan bisa tetap survive, bisa tetap ya memperkenalkan produk batik Pamekasan mendunia. Ya, ya benar. Nah, ini saya baca lagi nih kok nggak ada pertanyaan, malah ini minta giveaway nih Pak Budi. Katanya batiknya keren katanya. Minta giveaway ini. Kalau cuman buy online nanti jawabannya cukup online juga ya gambarnya. Kalau datang ke kantor di Sprindak Cukup online juga loh giveaway-nya ya. lain ceritanya kalau udah datang. Iya benar. Nah, ini kalau mau beli batik Potek nih, ini bisa menghubungi kemana atau ada e-commerce-nya atau gimana? Shopee dan sebagainya. Bisa di Wastra ID kalau di anunya online shopnya, di Shopee juga, terus di biasanya yang banyak itu by WA ya, selama ini adalah konsumen by WA, tapi di Facebook sama Instagram. Jadi ada hadiah skor motif batik Potek Pamekasan. Oke, Ada dicatat. motif batik Potek Pamekasan di FB. Atau juga bisa langsung sekalian lihat produksi ke Dusun Podak Desa Rangkerang Daya Kecamatan Poropo. Pas depan ada papan nama di Kampung UKM Batik Potek. Wah, oke. Nah, saya penasaran nih, dari semua motif batik yang udah dibuat nih Mas, ini biasanya yang paling banyak banget peminatnya malah yang limited edition, cuma dibuat satu kali, apa emang ada yang sudah berulang-ulang kali? Konsumen itu berbeda-beda. Oke. Ya. Jadi memang paling banyak peminat itu adalah Hokosan. Jadi Hokokai Pamekasan. Jadi yang kayak gini. dia adalah Hokokai Pamekasan. Tapi memang ada dan itu mungkin salah satu cara kami bagaimana kami tetap ada hubungan dengan para pecinta batik, tidak hanya sebagai pedagang batik saja, kan, tetapi orang yang mencintai dan juga menilai batik itu dari sisi budayanya juga. Kami buat yang terakhir itu ada motif ini kembang 7 rupa. Kayak gini. Iya. Ini kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Iya. Kayak film horor aja Mas Hadi. Iya, memang kalau orang di Madura itu menyebutnya sesajen ya kan. Iya. Jadi di sini memang lengkap, ada melati, ada kantil kuning, ada mawar merah, ada cempaka mulia, ada kenanga, ada mawar putih, ada kantil putih. Semua itu biasanya kalau di Pamekasan dibuat sesajen. Jadi memang saya kasih nama ini batik kembang 7 rupa. Dan juga ada namanya masing-masing tapi pakai aksara caraka. Caraka ya. Kalau di Madura Ana Caraka. Kalau di Jawa Ono Coroko. Hono Coroko. Beda A sama O aja. Yes. Tapi penulisannya sama kok. Sama. Jadi ini tema batik ini adalah kembang 7 rupa. Ini lengkap Mas Hadi terus semuanya. produksi ya? Alhamdulillah masih sampai sekarang ini masih terus produksi dan seperti yang disampaikan tadi, jadi memang sebagian itu karena produksi takut numpuk karena memang pasar sekarang tidak ada event, sebagian tak turunkan pada menjadi penjahit untuk mengerjakan di turunan batik. Jadi biar karyawan juga tetap bekerja. Jadi gitu para pemirsa, sedikit gambaran profil Mas Hadi Potek, Batik Potek Pamekasan. Mudah-mudahan Batik Pamekasan tetap survive, Amin. tetap diminati, selalu mengikuti perkembangan zaman, tanda kutip tetap tidak menghilangkan karakteristik Benar.
batik Madura. Itu ya. Terus sedikit Mbak Silvi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu all out, selalu support di bawah pimpinan Pak Ahmad Safiuddin sebagai Kadis Perindak, mendukung semua program-program pembinaan industri kecil, mau kuliner, mau batik, mau kerajinan, apa saja, agar semua produk-produk IKM tumbuh besar, berkembang, dan diminati pasar. Benar. Terutama batik loh. Jangan pernah berhenti berkarya Mas Hadia. Teruslah berinovasi dan berimajinasi agar batik Pamekasan ini tidak stuck, berhenti di tempat. Nah, sekarang saya nanya nih sama Mas Hadi ya kan. Harapan Mas Hadi nih ke dinas terkait, khususnya ke Disperindak apa nih? Mumpung ada Pak Budi nih. Dari kemarin ya memang saya yang sangat punya keinginan itu untuk bernyanyi dalam hal ini. Saya berpikir kemarin, yang pertama itu mungkin termasuk di antara salah satu langkah untuk mempromosikan batik Pamekasan, untuk membantu para UKM batik Pamekasan, itu diantaranya yang kita perlukan adalah kita selama ini kalau dalam proses batik Pamekasan saya katakan juara kalau dalam masalah proses, dalam masalah produksi Pamekasan juara. Sekarang kita dalam pemasaran selama ini sudah sangat banyak dibantu oleh pemasaran khususnya dari Disperindak Pamekasan, walaupun memang tidak harus 100% hasilnya, tapi ada dampak lah hasilnya. Yes. Tapi sangat perlu diperhatikan juga sekarang di turunan batik. Sehingga kalau kita mengangkat para WIB baru yang ada di turunan batik yang bisa membuat sepatu dari batik, tas dari batik, apalagi sekarang perhotelan di Pamekasan sudah sangat banyak. Misalnya seperti sapu tangan dan juga tas sandal-sandal hotel dilapisi oleh dengan batik dan juga yang lainnya, itu sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mungkin harapan saya ya, Pamekasan itu punya kuliner dan juga camilan yang sangat banyak sekali macamnya, dan itu sudah banyak yang ekspor juga. Toh bagaimana kalau seandainya di packagingnya itu ada sekilas di pojokan saja misalnya ada gambar batik Pamekasan, itu akan menjadi luar biasa sekali. Jadi di packingnya ada sekar jagat misalnya, motif-motif batik, itu akan sangat membantu sekali. Siap ya Pak Budi ya. Itu akan menjadi warna baru di Pamekasan. Benar. Inovasi. Nah, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama Mas Hadi, ditemani juga Bapak Budi ya. Nah, sekarang kita pilih aja nih yang dapat giveaway nih, siapa nih yang udah nanya nih. Dari awal sampai akhir yang stay tune nih siapa ya? Oh, atau Pak Budi aja yang milih nih. Kali ini Pak Budi. Mas Umam tolong monitor. Nah, siapa nih Pak? Dua orang ini Pak. kita lihat satu-satu nih. Andika, nih bagus nih pertanyaan, strategi apa yang digunakan untuk menarik minat para kaula muda untuk menggunakan batik produk? Nah ini bagus nih. Oke. Saya kasih giveaway buat lu ya bro. Mas Andika langsung DM aja ke Instagram kami. Ya, satu lagi dong. Pak, satu lagi. Satu lagi. Ayo Pak Bud, katanya siapa ini Pak? Ayo semangat dong. Sudah habis Pak. Udah habis. Ya. Wah ini kayaknya yang lain. Satu aja nih. Satu aja nih kayaknya. Karena komennya nggak pas banget. Nggak pas banget ya. Ya udah berarti satu aja ya, Mas Andika tadi ya, langsung aja DM Instagram kami. Nah, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Hari ini sudah menemani saya ya di sini. Yes, acara live ini ditonton di semua orang tanpa meninggalkan aktivitas kita dalam bertugas. Benar. Program ini program unggulan kita. Disperindak, mudah-mudahan produk-produk kita dikenal di pasar.
Amin. Itu aja, Pak Silvi. Nah, terima kasih juga nih Mas Hadi ya sudah nyempetin hadir ke sini ya. Semoga nanti bisa berkarya. Amin. Baik, sekarang udah luar biasa, jadi makin luar biasa ya nanti. Yes. Terima kasih ya buat teman-teman di rumah yang sudah stay tune di live Instagram Lita Mama Hebat hari ini. Jangan lupa hari Senin kita balik lagi bersama Lita Mama Hebat dengan IKM Kabupaten Pamekasan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.